Kasus pidana yang menjerat warga Cianjur bernama Didin karena mengambil cacing sonari di kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango menjadi sorotan. Benarkah Didin harus berurusan dengan polisi dan ditahan hanya karena mengambil cacing sonari? Sore ini kita sudah bersama dengan Jati Wicaksono Hadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat petang Pak Jati, terima kasih sudah hadir. Pak Jati, jadi kenapa kasus ini harus didorong ke ranah pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ya. Kita melihat kronologisnya dulu dari kejadian yang ditangani oleh teman-teman di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Dapati ada informasi bahwa ada kegiatan pemanfaatan ataupun pengambilan cacing sonari yang tanpa didukung tanpa izinan di zona inti Taman Nasional, dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa setiap orang dilarang memasuki kawasan ataupun mengambil bagian-bagian satwa tumbuhan satwa liar tanpa izin. Kemudian kalau Undang-Undang 18 dilarang merusak ataupun menyebabkan terjadinya perubahan hutan, kawasan hutan di Taman Nasional. Ini ada pasal yang dilanggarnya. Apa perlu sampai dibawa ke ranah pidana, tidak diberikan peringatan dulu misalnya, Pak Jati? Kalau kegiatan seperti ini, masyarakat di sekitar Taman Nasional tentunya sudah seringkali dilakukan penyuluhan ataupun penjelasan oleh petugas, baik Polhut maupun pengendali ekosistem kehutanan atau penyuluh, di mana memang ada hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kawasan atau tidak, karena lokasi pengambilan ini ada di zona inti. Zona inti Taman Nasional adalah zona yang betul-betul dilindungi dan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kelestarian ekosistem itu, baik satwa maupun tumbuhan. Nah, kalau suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh rombongan kelompok orang yang diduga kuat melakukan perusakan kawasan dan pengambilan cacing ini berkelompok antara 6 sampai 8 orang di beberapa tempat dan menyebabkan terbukanya bentang alam di kawasan itu. Satu kelompok bisa sampai 1 hektar, bisa lebih. Dan ini bekas-bekas tempat tinggal mereka, tempat menggarangan, tempat mengeringkan, dan tempat mengambil cacing itu semua ditemukan. Ada kerusakan ekosistem ini yang dikhawatirkan. Ya. Tapi kalau tadi keterangan dari kuasa hukum tersangka bahwa hal ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi sudah tradisi dikatakan tadi. Dan katanya tersangka ini bukan pengepul. Apa yang bisa dilihat oleh Kementerian Lingkungan Hidup soal ini? Kalau masyarakat perorangan yang mungkin untuk kepentingan berobat, atau memang cacing ini kan sangat dikenal untuk mengobati obat tifus ya. Kalau untuk kepentingan sendiri mungkin pernah sekali dua kali mungkin didapati, tapi kalau dalam yang jumlah yang besar pasti ini komersial, pasti ada yang membiayai ataupun yang menampung. Dalam hal ini tidak sedikit nampaknya dari olah TKP ditemukan juga barang-barang bukti hasil olahan ataupun hasil yang dikeringkan. Jadi buktinya sudah kuatkah bahwa memang si pelaku ini, Didin ini memang dia melakukan hal ini untuk dijual, untuk komersial, bukan untuk kepentingan pribadi? Masih dalam pengembangan, hanya saja dari olah TKP didapati bahan-bahan yang menjadi diduga kuat merupakan hasil pengumpulan dari lapangan yang dikumpul oleh kelompok-kelompok. Dan yang lain bahwa saudara Didin ini, kalau saudara Didin ini ditangani, maka mudah-mudahan kelompok-kelompok yang bekerja di lapangan ini tidak bisa bergerak, karena diduga kuat mereka yang mensuplai sembako dan lain-lain bagi petugas yang akan melakukan kegiatan. Ya. Di satu sisi kan tentu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjaga ekosistem Taman Nasional. Tapi untuk masyarakat yang memiliki kepentingan, misalnya untuk kepentingan pribadi tadi, untuk pengobatan, dengan yang komersial ini kan sulit juga dibedakan kalau yang mengambilnya perorangan. Pengawasannya seperti apa memang? Ya, emang itu tidak diatur secara khusus. Jadi kalau untuk perorangan memang mungkin perorangan sendiri yang dia perlu obat itu, tapi sekarang pun sudah tidak. Mereka di toko obat juga sudah ada banyak yang sebagai obat pengganti seperti itu. Kalau cacing sonari yang ini memang ada khusus ya. Jadi yang jelas ada yang memesan ataupun yang diperlukan dalam jumlah besar, dan itu adanya hanya di ketinggian 2.200 meter ke atas
dan itu di zona ini Taman Nasional. Nah ini yang tentunya siapapun petugas pun dilarang, jarang sekali masuk ke dalam kawasan zona inti itu kecuali untuk penelitian, pengamanan maupun kegiatan lainnya yang karena penugasan, bukan karena jalan-jalan. Untuk pendaki-pendaki pun tidak sampai ke wilayah ini. Selama ini ada kesulitan tidak mengawasinya dalam praktiknya? Apakah memang ada warga yang masuk ke zona itu atau mengambil secara diam-diam bahkan? Dari pengembangan memang mereka masuk dari jalur yang tidak resmi. Artinya kalau masuk ke dalam Taman Nasional kan melalui 3 pintu yang resmi, ini pasti menggunakan pintu-pintu lain yang tidak diketahui petugas, dan ini yang menjadi perhatian buat aparat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang untuk meningkatkan pengamanan dan pengelolaan kawasan dengan baik. Apakah sudah ada datanya misalnya Pak Jati, dampak kerusakan ekosistem akibat praktik seperti ini, misalnya mengambil binatang di dalam Taman Nasional Gede Pangrango? Sudah ada hasil penelitian kajian tentang kerusakan ekosistem ini, ada di pengambilan kayunya atau pengambilan obat-obatan dan lain, sudah ada hasil penelitian. Hanya untuk kegiatan pengambilan cacing ini, karena tidak hanya cacingnya saja, tapi dampak yang lain yang lebih besar dari penebangan pohon, pembukaan lapisan tanah, kemudian dan jelas membuka tutupan lahan, tutupan hutan. Ini yang menyebabkan kalau sering ataupun terjadi dalam skala luas, pasti banjir, longsor, dan lain-lain akan terjadi selain kerusakan ekosistem ataupun keanekaragaman hayati di Taman Nasional sendiri pasti terganggu. Bentuk penyuluhan apa, sosialisasi apa yang sudah ditanamkan ke masyarakat agar sama-sama lah semestinya kan menjaga ekosistem ini? Balai Taman Nasional tentunya tidak bekerja sendiri. Banyak volunteer di Gunung Gede Pangrango, banyak juga masyarakat yang sudah paham, masyarakat desa konservasi di sekitar Taman Nasional sudah banyak yang paham, dan penyuluhan ini sudah sering kali dilakukan. Dan banyak yang sudah paham bagaimana cara ikut serta melestarikan kawasan konservasi. Mereka tidak hanya mengambil bagian-bagian penting dari kawasan, tapi bisa memanfaatkan dari ekowisata. Mereka menjadi pemandu wisata dan lain-lain. Dan ke depan memang pengendalian atau pemantauan pengunjung ini akan lebih diketatkan, seperti taman-taman nasional lain. Kita sudah menggunakan CCTV dalam jarak 2 km ataupun lebih. Kita bisa memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang memasuki kawasan. Ya, akan memperketat pengawasan di kawasan Gunung Gede Pangrango. Terima kasih Pak Jati Wicaksono Hadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang.